Terima kasih pemirsa Anda yang masih bersama dengan kami, masih dari Gedung DPRD Kota Surabaya dan masih bersama dengan kita Wakil Ketua DPRD Surabaya. Ada Bapak Ahatoni di hari ini yang tentunya kita masih akan berbincang mengenai mengentas pengangguran di Kota Surabaya. Nah tadi kalau mencoba mengulik lebih dalam lagi Pak Tony, apakah sebenarnya kita ini sudah memiliki sebuah grand design dalam arti untuk mengentas pengangguran Kota Surabaya ini sudah jelas loh, ini loh programnya. Jadi sudah adakah yang seperti itu atau memang masing-masing tempat itu berjalan sendiri-sendiri Pak, dalam arti dinas sendiri, DPR juga masih menginginkan sesuatu yang berbeda di sana Pak Tony? Kelihatannya berjalan sendiri-sendiri, itu yang lebih mengedepan. Kemudian di masyarakat, sektor masyarakat itu berjalan natural mereka. Dan kemudian bahkan autopilot. Dan kemudian yang dijadi parameter dinas-dinas adalah berapa banyak mereka bisa memberdayakan outsourcing, itu menjadi sebuah parameter. Padahal dinas itu, pemerintah kota, program-program itu kan sebagai program stimulan. Mestinya adalah membuat program apa, kemudian menciptakan klaster apa, kemudian menyerap tenaga berapa, kemudian menghasilkan apa outcome-nya. Nah, pemikiran atau meletakkan konsep penyelesaian tenaga kerja pengangguran itu secara sistemik, itu perlu dilakukan. Nah sekarang ini kan, kalau umpama pemerintah kota, katakanlah ada sebuah UMKM yang di-create, kemudian orang membuat pisang goreng umpama, maka harus dibuatkan klaster siapa menyiapkan bahannya, siapa yang memproses, siapa yang menjual. Dengan begini ini sudah ada yang mendistribusikan, ada 3 ruang yang sudah terbentuk. Nah tinggal mengorganisir saja, dari jumlah itu mereka berada di mana dan mendistribusi ke berapa dan kemudian bisa diukur. Untuk pengadaan bahan baku supaya mereka itu adalah bisa mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi dia sendiri. Berapa banyak bahan baku yang harus dia cari dan bisa dapat untuk kita suplai kepada produsen. Produsen pun juga begitu, sudah harus dihitung. Mereka harus memproduksi berapa banyak supaya ada sebuah profit yang bisa didapat dan kemudian bisa mencukupi. Dan kemudian distribusi juga begitu. Nah dengan begini akhirnya semua terukur. Nah sekarang parameter ukuran sebuah kesuksesan, kadang-kadang pemerintah kota mendorong untuk ber-UMKM, tapi kemudian hanya beberapa saat lalu kemudian mereka meninggalkan. Karena apa? Tidak menjawab permasalahannya. Kegiatannya ada, kemudian adalah pendapatannya itu tidak berbanding linear dengan apa yang dia butuhkan. Gitu. Oke, berarti ini apa ya? Karena kita tidak memiliki sebuah pola yang untuk melakukan pengentasan itu tadi ya Pak, yang menjadi sebuah program secara komprehensif itu tadi ya Pak. Oke, baik. Tapi yang pasti kalau kita coba melihat kembali data yang ada, sebenarnya Pak Hatoni yang menjadi tolak ukur paling tidak kita Kota Surabaya ini sudah makin lebih bagus mengentas pengangguran itu apa dong Pak? Apakah memang bisa dilihat dari mungkin daya beli masyarakat yang meningkat pasca pandemi ini, atau sebenarnya apa yang bisa menjadi tolak ukur? Tolak ukurnya tingkat ketergantungan, jadi satu orang itu kan menanggung berapa orang. Kadang-kadang kan dalam satu keluarga ada jumlahnya 1 orang yang menjadi tulang punggung, dia adalah memikul 6 orang. Maka kan bisa dihitung pendapatan berapa dibagi sekian, maka kalori daripada warga yang ditanggung itu kan akhirnya ketahuan. Kalau itu jatuh di bawahnya maka dipastikan kesejahteraan itu belum kecapek. Nah, sedangkan kita posisi berada di mana untuk sekarang ini Pak? Kita posisinya masih pada angka ketergantungan tinggi. Sehingga kalau average kita itu diskusi dengan beberapa pihak yang mengerti tentang ukuran pengangguran, bahwa rasionya itu kan sekarang kan ketemu. Angka daripada orang yang bekerja itu adalah sekarang rata-rata itu memikul 4-5 orang. 1 orang bekerja? 1 orang. Nah kemudian pendapatan mereka kadang-kadang di Surabaya ini banyak yang dalam tanda kutip sekarang di bawah UMR juga. Nah, sehingga dari sini memang tampak bekerja, tetapi apakah itu sudah mencukupi sejahtera atau tidak? Kesejahteraannya itu yang masih dipertanyakan. Ini fakta yang kita temui di lapangan begitu. Nah, bagaimana supaya ini bisa dilakukan? Maka mendesain itu harus terukur, mengkuantifikasikan terhadap output bahkan outcome daripada desain yang dibuat. Nah, untuk melihat ini kadang-kadang kita mengurainya yang harus jeli. Tidak sekedar hanya sektor formal informal, tetapi bisa didetailkan lagi per bidang. Bahkan ada per item begitu. Siapa melakukan apa, berbuat apa dan di mana.
itu harus betul-betul bisa harus detail. Kita coba taruh dulu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kita coba tanya, kalau versinya bapak-bapak yang ada di Dewan, apa sih Pak langkah konkret yang harusnya segera dilakukan untuk bisa membuat sebuah perubahan untuk permasalahan pengangguran Kota Surabaya, Pak Tony? Ya, yang langkah konkret yang dilakukan adalah yang pertama, proyek kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lagi berakar kepada bertumpu kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat diselesaikan oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi adalah diselesaikan dengan masyarakat, gitu kan. Jadi swakelola, kemudian dengan melibatkan banyak orang, itu perlu dilakukan. Jadi itu pertama, itu untuk sistem yang berorientasi ke dalam. Kemudian untuk orientasi yang ke dalam itu kan, yang tadi itu sektor-sektor kita hitung dan kemudian jumlahnya berapa. Ya, sedapat mungkin orang Surabaya bekerja di Surabaya itu akan lebih nyaman. Karena kita tuh kan ada budaya mangan ramangan kalau yang penting kumpul kan gitu kan. Itu menjadi sebuah budaya kita. Tetapi akan berbeda lagi ketika nanti itu di ruang ini sudah tidak ada, bahkan ada potensi yang sudah bisa take off kemudian bisa keluar, maka kita harusnya berorientasi keluar. Karena beberapa tempat itu ada wilayah yang surplus tenaga kerja. Tapi ada yang defisit, mereka membutuhkan. Seperti kalau memang kita melihat data yang ada di kita itu, seperti Jepang, itu kan sekitar membutuhkan pasokan data untuk dari 11 sektor kemarin kita identifikasi bersama pihak provinsi, sekitar 320-an ribu yang sekarang ini. Dan itu sempat kita klarifikasi ke Konjen pun juga menyampaikan hal yang sama, bahwa berarti adalah real, ada lowong pekerja di situ. Nah kemudian kan sekarang kita kepada perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja kita harus sinergikan. Pemerintah kota, dinas tenaga kerja mestinya menjadi lebih dekat lagi kepada pihak-pihak sektor privat yang kemudian menyalurkan tenaga kerja. Karena lapangan kerja ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah kota. Butuh campur tangan orang di luar itu. Betul. Partisipasi publik itu adalah dibutuhkan. Masyarakat kreativitasnya itu tidak terbentuk jumlahnya. Nah itu dimanfaatkan. Nah kemampuan pemerintah memanage potensi publik ini harus betul-betul ditajamkan. Kalau kemudian pendekatan masih linear seperti ini, saya yakin tidak menyelesaikan banyak masalah. Walaupun sudah ada terasa manfaat. Berarti cara apa dong Pak Tony yang seharusnya coba segera dilakukan agar itu tadi segera banyak yang berinvestasi masuk di Kota Surabaya tadi. Tapi dijawabnya nanti dulu Bapak, karena kita harus jeda sebentar kembali. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa untuk program Rebuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua.